Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ana Lutfi Fansyah. NIM saya 2892050021. Mata kuliah Ekonomi Makro. Prodi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas UTS saya, yaitu gambaran umum ilmu ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan. Alat utama ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan analisa pendapatan nasional. Analisa pendapatan nasional berguna untuk mengukur secara statik tentang besarnya pendapatan nasional, konsumsi nasional, tabungan, dan investasi nasional. Di sini ada konsep dasar ekonomi makro. Penjelasannya yaitu keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila Y sama dengan AE. Dengan demikian keseimbangan dalam perekonomian dua sektor memiliki syarat Y sama dengan C plus I. Faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga adalah pendapatan yang diterimanya. Ciri-ciri konsumsi rumah tangga memiliki 4 konsep, yaitu 1. MPC atau kecondongan mengkonsumsi marginal. Yang kedua, APC atau kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Yang ketiga, MPS atau condongan menabung marginal. Yang keempat, APS kecondongan menabung rata-rata. Ciri-ciri investasi perusahaan memiliki 2 konsep, yaitu efisiensi investasi marginal dan fungsi investasi. Nah, di sebelah kanan saya ada sejarah lahirnya ekonomi makro. Penjelasannya itu tentang sejarah, yaitu setelah ekonomi mikro populer, sejarah kembali memunculkan urgensi akan kajian ilmu baru berupa ilmu ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Great Depression 1929 sampai 1933 membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Di sebelah kiri saya ada penjelasan pokok-pokok masalah ilmu ekonomi. Diperlukannya analisis kebijakan, maka diperlukan pula studi-studi empiris terkait. Dalam hal ini adalah terkait kajian kebijakan ekonomi makro. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber source pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas jumlahnya. Keadaan yang merupakan masalah tersebut dinamakan dengan kelangkaan atau scarcity. Keadaan seperti ini sebenarnya adalah keadaan alami atau naluriah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya dan sifat dasar manusia. Keadaan ini memicu timbulnya masalah baru yang dinamakan dengan masalah pokok ekonomi. Di sini ada 3 permasalahan dalam pokok ekonomi. Yang pertama ada masalah ekonomi menurut aliran klasik. Adam Smith merupakan tokoh ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, kemakmuran tidak terletak pada banyaknya emas, melainkan pada barang. Kemakmuran ditujukan pada suatu keadaan yang seimbang antara kebutuhan dengan benda pemuas kebutuhan. Yang kedua, masalah produksi. Kemakmuran dapat dicapai dengan ketersediaan barang pemuas kebutuhan di tengah masyarakat. Dengan tersedianya barang, maka masyarakat tidak akan kesulitan dalam memperoleh barang. Tetapi karena sifat masyarakat sangat heterogen, maka barang yang tersedia harus beragam jenis sehingga muncul
permasalahan bagi produsen, yaitu tentang barang apa saja yang harus diproduksi. Yang ketiga, ada masalah konsumsi. Hasil produksi yang telah didistribusikan kepada konsumen atau masyarakat idealnya dapat dipakai atau konsumsi oleh masyarakat yang tepat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Persoalan muncul dengan pertanyaan apakah barang tersebut akan dikonsumsi dengan tepat oleh masyarakat yang membutuhkannya atau menjadi sia-sia karena tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga proses konsumsi tidak berjalan dengan baik. Di sini ada permasalahan dan tujuan ilmu ekonomi makro. Yang pertama ada lambannya pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Yang B, tingginya pengangguran dan kemiskinan, yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adalah faktor utama terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Jumlah pendudukan yang meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Yang ketiga, inflasi dan defisit APBN, yaitu kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Tingginya laju inflasi mengakibatkan BI melakukan pengetatan di bidang moneter. Di sini ada tujuan kebijakan ekonomi. Yang pertama, tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Yang kedua, kapasitas produksi nasional yang tinggi. Yang ketiga, ada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, ada keadaan perekonomian yang stabil. Yang kelima, ada neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Yang keenam, distribusi pendapatan yang dapat dilakukan secara merata. Di sini ada instrumen kebijakan makro, yaitu instrumen kebijakan ekonomi makro adalah besaran ekonomi makro yang dapat dikendalikan secara langsung oleh pembuat kebijakan ekonomi. Instrumen dapat dibagikan menjadi dua bagian. Yang pertama, instrumen kebijakan moneter, dan B, instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral suatu negara atau seperti Federal Reserve di AS atau wilayah supranasional atau seperti zona euro. Kebijakan fiskal dilakukan oleh cabang eksekutif dan legislatif pemerintah dan berurusan dengan pengelolaan anggaran negara. Terima kasih atas video UTS saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.